Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pikram dari NIM 21001141 dan teman saya Tio Lutfianto dengan NIM 69. 2100469. Baiklah, hmm, mengapa budaya organisasi menjadi faktor utama dalam kesuksesan organisasi? Beberapa alasan mengapa budaya organisasi menjadi faktor utama dalam kesuksesan organisasi ada 6, yaitu satu, budaya organisasi mempengaruhi kinerja dan efektivitas organisasi. Studi menunjukkan organisasi dengan budaya sehat cenderung memiliki kinerja, keuangan, dan operasional yang lebih baik dibandingkan organisasi dengan budaya tidak sehat. Dua, budaya organisasi mempengaruhi moral dan produktivitas karyawan. Budaya positif yang mendukung dan memperdayakan karyawan akan meningkatkan semangat dan upaya karyawan untuk bekerja lebih baik. 3. Budaya organisasi mempengaruhi kemampuan organisasi dalam menarik, memotivasi, dan mempertahankan sumber daya manusia berkualitas. Organisasi dengan citra positif akan lebih merekrut dan mempertahankan talenta terbaik. 4. Budaya yang jelas dan kuat memberikan panduan perilaku bagi seluruh anggota organisasi sehingga mereka dapat bekerja dengan efisien dan efektif menuju tujuan bersama. Ini mendukung tercapainya kinerja optimal. 5. Budaya yang sesuai dengan strategi organisasi dan memfasilitasi terlaksananya strategi pencapaian visi atau misi organisasi. Hal ini sangat penting bagi kesuksesan jangka panjang organisasi. 6. Budaya yang koheren di seluruh jajaran organisasi dapat menciptakan sinergi positif yang mendukung pencapaian tujuan organisasi secara bersama-sama. Nah, Baiklah, yang temuan apa saja yang perlu diketahui oleh organisasi pemimpin terkait tentang budaya organisasi dibacakan oleh teman saya Tio Lutfianto. berdasarkan artikel tersebut, beberapa temuan penting yang perlu diketahui oleh seorang pemimpin terkait budaya organisasi adalah satu, pengaruh pemimpin dalam membentuk budaya organisasi, strategi, praktik, gaya kepemimpinan, dan contoh yang ditunjukkan pemimpin berpengaruh besar terhadap budaya. Dua, faktor-faktor yang mempengaruhi budaya seperti struktur organisasi, proses, sistem, anggaran, gaya kepemimpinan, serta perubahan eksekutif kunci dan tim. 3. Pentingnya memahami budaya dominan dan subbudaya di dalam organisasi. 4. Unsur-unsur yang tampak, artefak, dan tampak nilai asumsi yang mendefinisikan budaya. 5. Pengaruh sejarah kelompok dan dinamika kelompok dalam membentuk budaya. 6. Perilaku yang dihargai dan tidak dihargai berpengaruh besar terhadap pembentukan budaya. 7. Anggota-anggota berpengaruh dapat mempengaruhi budaya secara positif atau negatif. 8. Perbedaan antara budaya yang kuat dan lemah, meski kekuatan belum tentu menunjukkan kualitas budaya. 9. Pentingnya memahami dan mengelola perbedaan budaya di organisasi multinasional. 10. Budaya sebagai faktor kunci kesuksesan organisasi berdasarkan bukti penelitian. Apa saja yang perlu dilakukan oleh seorang pemimpin untuk mengembangkan budaya organisasi? Berikan contohnya. Beberapa hal yang perlu dilakukan pemimpin untuk mengembangkan budaya organisasi peserta contohnya ada 8. 1. Menetapkan visi, misi, dan nilai-nilai budaya yang jelas. Contohnya, kami berfokus pada kepuasan pelanggan. 2. Menjadi teladan yang sesuai dengan nilai-nilai budaya. Contohnya, pemimpin ramah dan peduli kepada bawahan. 3. Merekomendasikan dan memberikan apresiasi bagi perilaku sesuai budaya. Contohnya, memberi reward
bagi karyawan yang bertindak cepat untuk menyelesaikan keluhan pelanggan. 4. Menerapkan sistem pengelolaan kinerja yang mendukung budaya. Contohnya KPI yang penekanan utamanya adalah customer satisfaction, bukan hanya target penjualan. 5. Menyediakan pelatihan untuk memperkuat budaya. Contohnya pelatihan customer service bagi seluruh karyawan. 6. Berkomunikasi secara terbuka tentang pentingnya budaya. Contohnya blog CIO mengenai bagaimana budaya membantu perusahaan. 7. Turut serta dalam aktivitas untuk memperkuat budaya. Contohnya pemimpin terlibat dalam acara hari customer service. 8. Rekrut dan mempromosikan orang yang sejalan dengan budaya. Contohnya mengangkat manajer cabang yang teladan dalam melayani pelanggan. Sekian, terima kasih. Baiklah, sampai di sini saya akhiri. Baiklah, mohon maaf ada salah kata. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.